Kali ini gue pengen review bumbu masakan yang lagi viral, yaitu kafsa. Katanya bisa ngebantu buat kita yang sedang diet dan tetap bisa menikmati rasa di setiap masakan dengan anti ribet. Di sini ada 5 varian rasa. Yang pertama ada bumbu originalnya. Ini identik dengan rasa garlic atau bawang putih yang dicampur rempah-rempah lainnya. Nah, yang kedua ada varian all-purpose seasoning. Ini rasanya itu mirip kayak bumbu kare. Nah, yang ketiga ada varian spicy seasoning powder. Yap, seperti namanya, dia punya cita rasa yang pedas gurih. Dan yang keempat ada varian mayo seasoning powder, yang identik dengan yang ada pedas-pedasnya tapi nggak mengandung sodium. Dan yang kelima ini adalah varian blackened, perpaduan paprika dan lada hitam dan rempah lainnya yang identik dengan rasa gurih dan spicy. Jadi kelima bumbu ini punya bahan baku alami dan full of rempah-rempah. Dan 4 varian ada rasa asinnya, sedangkan 1 varian nggak ada asinnya sama sekali. Tapi asinnya di sini dia pakai dari garam Himalaya, termasuk garam yang sehat dan bagus ya. Untuk kalorinya semua varian so pasti rendah, karena dominan pakai rempah-rempah. Biasanya yang bikin varian bumbu itu punya kalori tinggi, itu karena ada pencampuran gula, kecap, santan, minyak, dan bahan yang mengandung kalori tinggi lainnya. Sedangkan di kafsa itu nggak ada bahan yang kayak gue bilang tadi. Makanya di sini cocok banget buat kalian yang sedang diet. Tapi ya percuma juga kalau kalian pakai bumbu ini tapi ternyata pas memasaknya kalian tambahin gula, tambahin garam lagi, tambahin santan, kecap, saus, ya bakal beda lagi ceritanya. Bakal tambah tinggi lagi tuh kalorinya ya. Karena gue suka pedas, varian bumbu yang gak pedas gue tambahin dengan varian bumbu yang ada spicy-nya. Kayak blackened, mayo, atau yang spicy-nya langsung. Cara penggunaan bumbu ini juga sangat praktis. Cukup marinasi di bahan makanan yang mau dimasak, kayak ikan, daging, ayam, telur, siput, tahu, tempe, atau lauk yang kalian suka. Mau kalian masak dengan cara di-grill, ditumis, dipanggang, dibakar, dikukus, direbus, semua bisa. Gue ini tipikal yang suka makan yang gurih, pedas, dan yang pastinya ada rempah-rempahnya. Makanya biasanya kalau gue masak, gue tumis pakai bawang, lada, ketumbar, kunyit, dan lain-lain biar lebih enak itu masakannya. Tapi selama pakai bumbu kafsa ini jadi lebih simpel. Semua bahan rempah-rempah komplit tersedia di situ. Biasanya kalau jadwal gue nggak terlalu padat, gue masak buat 1-2 kali makan doang. Tapi kalau jadwalnya pas lagi padat-padatnya, langsung gue rapel 5 kali makan itu langsung gue masak sekaligus di pagi hari. Kesehariannya ya gue juga dibantu oleh istri gue ya buat nyiapin masakan, apalagi buat prep kontes. Tapi kalau waktu luang gue lagi banyak ya gue masak sendiri. Karena ini masakan buat gue sendiri yang makan. Beda kalau pas lagi nggak prepare kontes atau pas lagi nggak cutting. Ya apa yang dimasak istri itulah yang gue makan. Sebenarnya tiap bumbu kafsa ini enak. Cuman yang gue kurang suka adalah varian mayonya. Di situ pedasnya kerasa banget. Rempah-rempahnya juga kerasa. Tapi nggak asin. Seperti lagu ya, bagai sayur tanpa garam. Tetap nggak puas menikmatinya. Dan buat gue sendiri, gue nggak anti dengan sodium. Tubuh kita itu butuh sodium. Tapi dengan takaran yang pas. Kalau berlebihan, ya bermasalah juga. Karena efek paling rawan kalau tubuh dalam keadaan hiponatremi atau rendah sodium, ya otot bakal sering kram, kedutan. Nggak pengen kayak gitu kan. Jadi ada yang bilang mayo ini cocok buat yang lagi peak week. Tapi perlu kalian ketahui, di saat peak week menjelang kontes pun kita nggak bisa stop sodium. Yang kita bisa adalah kurangi konsumsi sodium dan konsumsi makanan yang mengandung sodium alami. Di telur ada kadar garamnya, di ayam juga ada, di ikan juga ada, apalagi di ikan laut. Nah kalau kalian pas lagi nggak fase peak week menjelang pertandingan yang kayak gue bilang tadi, kalian sebenarnya nggak begitu butuh yang mayo. Tinggal pakai 4 varian rasa selain mayo tadi juga boleh, karena termasuk rendah sodium dan juga sodiumnya bersumber dari Himalayan salt. Nah kalau kita bicara soal harganya nih ya, ini gue kasih tahu harganya. Ada harga per botol dan ada harga per bundlingnya. Nah emang buat kaum mendang-mending pasti wah mahal amat ini. Tinggal beli bumbu yang sasetan 1000-an itu ya udah berasa itu makanan. Emang sih ya. Kalau soal budget masih hematan yang sasetan 1000-an itu. Itu pun kalau kalian nggak pakai bumbu lain. Kayak bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Kalau kalian pakai bahan-bahan rempah dapurnya, pasti bakal nambah juga budgetnya kan. Soal bahan-bahan yang digunakan, kafsa ini semua pakai bahan alami yang dibuat menjadi bubuk. Nggak ada bahan-bahan dari kimiawi atau pengawet, nah nggak ada di bumbu kafsa ini. Cuman gue sendiri tetap ngerasa ada yang beda. Bumbu yang sudah jadi bubuk, itu aroma dan rasanya beda dengan bumbu yang masih fresh. Makanya biasanya gue kalau pas lagi punya banyak waktu pakai bumbu yang fresh.
bawang putih yang masih segar, ketumbar, kunyit, dan lain-lain ya. Tapi kalau pas lagi males-malesnya ya, atau lagi sibuk-sibuknya tinggal pakai bumbu siap saji kayak gini udah beres. Soal total serving per botolnya gua nggak begitu ambil patokan. Emang sih tulisannya bisa buat sampai 38 kali pakai. Tapi kan ya tergantung kalian makainya berapa banyak. Semakin banyak itu lauk yang pengen kalian taburin ya semakin cepat habis juga bumbunya. Tapi menurut gua di sini takaran 2,5 gram atau mirip ya 1 sendok teh ya udah cukup bikin lauk kalian itu lebih berasa, rempahnya lebih wangi ya. Karena di sini wangi bumbunya itu gua suka banget. Tapi buat kalian yang udah terbiasa dengan masakan yang asin-asin gitu ya ini bumbu masih kurang asin. Cuman bisa kalian akalin tambahin garam lagi ya. Tapi perlu diingat konsumsi tinggi sodium itu nggak baik. Bumbu ini diracik oleh seorang ahli gizi. Jadi nggak sembarangan juga bikin bumbu. Mereka pasti perhatiin tiap nutrition fact di dalamnya. Dan untuk bahan-bahannya juga pasti diperhatikan juga. Kesimpulannya buat kalian yang sedang diet, bumbu hafsa ini bisa jadi teman kalian dalam masak-memasak. Tapi bumbu ini nggak berlaku buat kalian yang ya nggak suka masakan yang berempah, sukanya yang hambar, sukanya yang asin-asin, sukanya yang ada manis-manisnya, sukanya yang bersantan, berlemak, atau yang memang gak suka atau males masak, atau yang kesehariannya catering atau beli makanan siap saji. Tapi perlu diingat di sini, kalian kalau udah diet, maka kalian juga perlu perhatiin makanan kalian. Kalau kalian masak sendiri nih, apalagi pemula dalam perdietan, saran gua ya jangan sampai makanan kalian itu always mode hambar mulu. Sekali-kali dibumbuin, variasikan bumbu makanannya biar kalian itu gak bosan dengan makanan diet kalian. Dengan kayak gitu kalian bakal enjoy dalam berdiet dan kalian juga bisa konsisten pastinya ya. Sekian dari gua, semoga bisa membantu. Buat kalian yang tanya di mana gua belinya bisa klik link di deskripsi video di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.